Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, kiranya kehendak-Mu terjadi. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Senin tanggal 28 Juni 2021, yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seandainya kita disuruh memilih, apa yang kita pilih? Anak-anak terangkah atau anak-anak dalam kegelapan? Bang, tentu sebagai manusia yang diciptakan Tuhan, yang dikasihi Tuhan, Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anak terang. Dan kita juga selayaknya sebagai orang yang sadar diri harus memilih terang. Sebagai anak-anak terang itu adalah anak-anak yang menjauhkan kejahatan, menjauhkan segala bentuk sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, dan melakukan kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan, kasih, dan segala bentuk kasih yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan melalui Paulus mengatakan, jauhkanlah segala jenis kejahatan. Banyak jenis-jenis kejahatan yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia. Dan itu yang mau diingatkan oleh Paulus di dalam hidup ini. Sebagai anak-anak yang diselamatkan oleh Tuhan, berjaga-jaga, saling berjaga-jaga, saling membangun, saling mengingatkan, supaya tidak terjerumus kepada jurang maut, yaitu bentuk perilaku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu orang-orang fasik, orang-orang yang jahat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah kejahatan itu dapat menguntungkan manusia? Tidak. Kejahatan itu merugikan dan juga membuat kita tidak nyaman, membuat hati kita terganggu, membuat pikiran kita juga stres, memikirkan apa yang sudah kita lakukan itu adalah salah. Tetapi ada juga banyak orang yang tidak peduli. Dia tidak peduli atas apa yang akan terjadi dalam perbuatannya kejahatan itu. Dia merampok misalnya, membunuh, iri hati, atau membuat onar, dengki, dan segala bentuk kejahatan. Dia merasa puas, dia merasa nyaman dengan itu. Padahal kenyamanannya itu membuat dia pada akhirnya terjatuh ke dalam suatu jurang. Kenyamanan itu tidak berlangsung secara terus-menerus. Suatu saat akan ada efek atau akibat dari perbuatan jahat kita. Mungkin kita tidak dapatkan di dunia ini, mungkin kita dapatkan kenyamanan atas perbuatan jahat itu di dunia ini. Tapi ingat, Tuhan melihat perbuatan kita itu. Tuhan melihat apa yang kita perbuat kejahatan itu. Pada akhirnya juga Tuhan akan menghukum orang-orang yang berlaku jahat. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita jauhkan jenis kejahatan. Marilah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar, mengingatkan kami Tuhan. Hendaknya kami melakukan kebaikan, menjauhkan kejahatan. Kuatkan kami Tuhan.
Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, putranya kita berdoa. Amin.